Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kami terkait analisis tingkat kecanduan ponsel remaja berbasis pemrograman Python. Next. Baik, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Biloli, dengan NIM akhir 038. Saya Rafaria Habibi dengan NIM akhir 048. Nama saya Muhammad Abdul Maulana dengan NIM akhir 061. Saya Syiraudri Kanira dengan NIM akhir 070. Baik, kita memasuki objek dan sumber data di mana objek penelitian ini adalah tingkat kecanduan ponsel pada remaja yang diperoleh melalui platform Kaggle dengan variabel independen X-nya yaitu daily usage hours, phone checks per day, screen time before bed, dan time on social media. Dan untuk variabel dependennya adalah addiction level. Untuk tools yang kami gunakan adalah Google Colab dan juga Kaggle yang kami akses langsung melalui Kaggle API. Untuk teknik dan pengumpulan data, menggunakan data sekunder dengan 3.000 entry data mentah, lalu data diunggah dan diintegrasikan ke dalam Google Colab. Untuk instrumen analisis yang kami gunakan adalah Pandas, NumPy and Math, Seaborn and Matplotlib, dan Skippy. Next. Oke, selanjutnya untuk data analysis process, kita pertama ada pre-processing data, habis itu lanjut dengan exploratory data analysis atau EDA, lalu dilanjuti oleh regression analysis, lalu kita buat feature engineeringnya, lalu tahap akhir kita buat streaming atau rocket engineering. Oke, yang pertama ada pre-processing data atau lebih tepatnya di data quality check, di mana kita mulai proses analisis ini dengan melakukan pemeriksaan kesehatan data atau data quality check terhadap dataset mentah yang berjumlah 3.000 baris data. Langkah ini sangat krusial karena ini memastikan nggak ada kesalahan input sebelum kita melangkah lebih jauh dengan codingannya. Kita menggunakan fungsi Python untuk nge-scan seluruh kolom buat nyari missing values atau data yang kosong. Nah, di sini ada gambar tabel missing values, di mana hasil pemeriksaan itu nunjukin angka 0 hampir pada semua variabel. Ini artinya dataset kami itu bersih dan lengkap, sehingga tidak perlu melakukan adanya imputansi atau penambahan data apapun. Lalu di bawahnya itu kita juga bisa memvalidasi tipe datanya, bahwa seluruh variabel utama ini sudah terdeteksi sebagai format numerik, integer, dan float. Hal ini mastiin kalau data itu siap untuk dikalkulasi secara matematis tanpa perlu dikonversi formatnya lagi. Selanjutnya ada penanganan data ekstrim atau outlier handling. Meskipun datanya lengkap, bukan berarti seluruh isinya itu wajar. Tantangan berikutnya itu kita nanganin outlier atau data ekstrim yang bisa ngerusak hasil analisis kami. Nah, ini di kanan ada gambar box plot. Terdapat titik-titik hitam yang ada jauh di atas garis batas. Titik-titik ini tuh mempresentasikan responden dengan durasi penggunaan HP yang sangat ekstrim dan gak wajar dibandingin populasi umum. Karena kalau data ini dibiarkan, nilai rata-ratanya itu akan jadi bias dan model regresi kami jadi tidak akurat. Oleh karena itu kita nerapin metode statistik confidence interval sebanyak 95%, di mana rumusnya itu nilai rata-rata ditambah atau dikurangi 1,96 kali standar deviasi. Data apapun yang berada di luar rentang wajar tersebut secara otomatis kita hapus dari dataset buat menjaga validitas statistik penelitian ini. Nah, di hasil akhir dan validasi, setelah proses pembersihan sebelumnya selesai, kita ngelakuin validasi akhir buat mastiin data itu udah stabil. Dataset bersih ini kemudian kita simpan dengan nama variabel baru, yaitu data addition wajar untuk dites uji-uji lainnya dengan kode-kode baru. Nah, di tabel di slide ini di samping kanan itu nunjukin hasil validasi kami menggunakan teknik pengelompokan yang namanya group by. Bisa dilihat kalau sebaran data kini udah jauh lebih konsisten dan nggak lagi mengandung nilai-nilai ekstrim. Dengan demikian kami nyimpulin kalau proses pre-processing ini telah berhasil dan dataset data addiction wajar inilah yang jadi fondasi valid bagi kami untuk selanjutnya melakukan tahapan exploratory data analysis atau mungkin sekian dari bagian pre-processing. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya.
Baik, selanjutnya masuk ke exploratory data analysis. Next. Yang tahap pertama itu ada statistik deskriptif variabel penelitian. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat kecanduan ponsel responden tergolong sangat tinggi dengan rata-rata skor 8,88 dan median 10. Rata-rata durasi penggunaan ponsel juga mencapai sekitar 5 jam per hari disertai intensitas pengecekan yang sangat tinggi yaitu sekitar 83 kali dalam sehari. Pada media sosial juga menjadi aktivitas yang utama dengan rata-rata penggunaan 2,5 jam per hari. Selain itu, responden juga masih menggunakan ponsel sekitar 1 jam sebelum tidur yang berpotensi berdampak pada kualitas istirahat. Nah, untuk analisis perbandingan berdasarkan kategori adiksinya, di sini bisa kita lihat bahwa hasil pengelompokan ini menunjukkan perbedaan pola penggunaan ponsel pada setiap tingkat adiksi. Kelompok adiksi yang rendah ini memiliki durasi penggunaan paling kecil yaitu sekitar 1,17 jam per hari dengan frekuensi pengecekan 44 kali. Pada kelompok adiksi sedang, durasi penggunaan ini meningkat menjadi sekitar 3 jam dengan frekuensi pengecekan 67 kali per hari. Sementara itu, untuk adiksi yang tinggi menunjukkan angka tertinggi dengan durasi penggunaan mencapai 5,37 jam dan intensitas pengecekan hingga 86 kali per hari. Secara keseluruhan, terlihat tren yang berbanding lurus di mana semakin tinggi durasi dan intensitas penggunaan ponsel, maka semakin tinggi pula tingkat kecanduan remaja. Next. Baik, selanjutnya kita di sini masuk ke analisis sebaran data dari histogramnya. Di sini berdasarkan hasil analisis sama seperti yang sebelumnya, responden ini menunjukkan tingkat kecanduan ponsel yang tinggi. Kita baca langsung secara keseluruhan aja ya. Jadi secara keseluruhan ini hasil ini menggambarkan profil responden sebagai pengguna ponsel dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Lalu untuk analisis hubungan antar variabel atau heat map-nya, di sini terlihat hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa durasi penggunaan harian merupakan prediktor kuat tingkat kecanduan dengan korelasi positif sebesar 0,54. Lalu durasi penggunaan media sosial juga berkontribusi positif terhadap kecanduan dengan nilai korelasi 0,8 sehingga menggariskan sebagai pemicu ketergantungan digital. Untuk pengecekan ponsel juga memiliki hubungan positif sebesar 0,19. Lalu di sini terlihat temuan menarik yaitu waktu layar sebelum tidur yang memiliki korelasi 0, menunjukkan tidak adanya hubungan linear langsung dengan tingkat kecanduan. Selain itu, rendahnya korelasi antar variabel independen mengindikasikan tidak adanya korelasi antar variabel independen, tidak adanya multikolinearitas sehingga model layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda. Boleh di next. Baik, yang terakhir di sini kita masuk ke analisis sebaran dan variabilitas data berbentuk box plot. Berdasarkan analisis distribusi data, durasi penggunaan harian ini memiliki median 5 jam dengan adanya outliers ekstrim yang melebihi 10 jam per hari. Frekuensinya pengecekan ponsel juga menunjukkan variabilitas tertinggi dengan median 82 kali per hari dan nilai maksimum hingga 150 kali. Aktivitas media sosial juga pola yang paling stabil dengan median 5 jam dan mayoritas responden berada pada rentang 1,8 jam hingga 3,5 jam. Secara keseluruhan, data ini tetap menunjukkan konsistensi yang baik. Boleh di next. Oke, sekarang masuk ke tahap feature engineering. Pada tahap ini, kami melakukan pengolahan lanjutan terhadap data untuk membentuk fitur baru yang lebih informatif dan mudah dianalisis. Tujuan utama tahap ini adalah menyederhanakan interpretasi intensitas penggunaan smartphone serta mendukung analisis regresi. Nah, bisa dilihat pada slide ini, variabel daily usage hour yang semula berupa data numerik, kami kelompokkan menggunakan teknik binning menjadi 3 kategori, yaitu low usage, medium usage, dan juga high usage. Hasil pengelompokan ini menghasilkan fitur baru bernama usage kategori yang mempresentasikan tingkat intensitas penggunaan smartphone. Next. Oke, selanjutnya setelah fitur usage kategori itu terbentuk, kami menganalisis rata-rata tingkat kecanduan pada setiap kategori. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori penggunaan yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai addiction level yang lebih besar, sehingga fitur ini relevan untuk digunakan pada analisis lanjutan. Nah, dengan demikian, feature engineering ini berhasil menghasilkan fitur baru yang mendukung proses analisis dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara intensitas penggunaan smartphone dan juga tingkat kecanduan. Next.
Baik, selanjutnya adalah regression analysis. Boleh di next. Baik, kita masuk ke koefisien regresi dan akurasi model. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan media sosial adalah pemicu paling dominan dengan koefisien 0,381, diikuti oleh durasi harian sebesar 0,36. Angka-angka koefisien inilah yang kemudian membentuk kekuatan model di mana nilai R square mendapat 45,03%. Artinya, variabel penggunaan ponsel yang diteliti sudah mampu menjelaskan hampir setengah dari total variasi tingkat kecanduan remaja, sementara sisanya dipengaruhi faktor di luar model seperti kondisi psikologis atau lingkungan keluarga. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah visualisasi tren hubungan variabel, di mana secara visual hubungan ini terlihat jelas pada scatter plot pertama. Terdapat hubungan linear positif yang konsisten, di mana semakin tinggi durasi penggunaan ponsel, maka semakin tinggi pula skor kecanduan remaja. Sementara untuk frekuensi pemeriksaan ponsel, grafiknya menunjukkan tren meningkat yang lebih menyebar. Hal ini menandakan bahwa pelaku pemeriksaan ponsel kompulsif memang berhubungan dengan kecanduan, namun variasinya sangat bergantung pada kebiasaan individu seperti multitasking. Boleh di next. Terakhir, kita dapat melihat bahwa pengaruh waktu sebelum tidur dan media sosial. Durasi penggunaan ponsel sebelum tidur ini menunjukkan kenaikan yang tajam pada tingkat kecanduan, yang diduga kuat berkaitan dengan gangguan pola tidur. Namun, korelasi paling kuat dan dominan ditemukan pada time on social media, di mana titik data yang sangat konsisten mengikuti garis regresi. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik adiktif dan platform media sosial adalah pemicu utama kecanduan ponsel pada remaja saat ini. Boleh di next. Jadi selanjutnya masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan ini didapat durasi dan pola penggunaan smartphone ini memiliki pengaruh terhadap tingkat kecanduan pada remaja. Selanjutnya dari keempat variabel itu yaitu daily usage hours, phone checks per day, screen time before bed, dan time on social media ini juga berkontribusi dalam menjelaskan variasi addiction level. Untuk value engineering juga membentuk usage kategori yang membantu memperjelas hubungan antara intensitas pengguna dan juga tingkat kecanduan. Analisis regresi ini juga menunjukkan bahwa faktor perilaku penggunaan lebih berpengaruh dibandingkan faktor usia. Oke, selanjutnya masuk ke saran. Oke, saran yang kita berikan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar pola penggunaan smartphone untuk meningkatkan akurasi analisis. Selanjutnya, metode analisis dapat dikembangkan menggunakan teknik pemodelan yang lebih kompleks atau machine learning. Dan juga diperlukan kesadaran dan pengendalian penggunaan smartphone, terutama pada kategori penggunaan intensitas tinggi. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi awal dalam penyusunan strategi penggunaan smartphone yang lebih sehat. Next. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.